Halo semuanya, di sini saya akan melakukan presentasi tugas remedial dari mata kuliah desain jaringan. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Hilyah Nafisah, saya berumur 20 tahun, asal kelahiran saya yaitu Cirebon dan saya juga masih tinggal di Cirebon. Hobi saya mendengarkan musik dan sekolah terakhir saya yaitu di Pondok Pesantren Madrasah Bertaraf Internasional Amanatul Ummah Pacet Mojokerto. Bisa kita lanjutkan. Dan selanjutnya motivasi saya kuliah di sini yaitu di Telkom University. Pertama, karena alumni yang sudah sangat banyak dan terlihat sukses, jadi saya berkenan dan ingin berkuliah di Telkom University. Lalu karena di Telkom ini ada jurusan yang saya minati, yaitu jurusan sistem informasi. Dan memang saya mencari universitas yang menyediakan jurusan tersebut dan terakreditasi bagus. Dan kebetulan di Telkom University sistem informasi itu sendiri itu berakreditasi A. Lalu karena Telkom University termasuk kampus swasta terbaik, jadi saya ingin ke sana. Dan juga tidak kalah penting karena Telkom itu dekat rumah. Baik, selanjutnya karir apa yang akan saya pilih 5 tahun atau 10 tahun ke depan? Saya ingin menjadi bisnis analis. Karena kenapa saya ingin menjadi bisnis analis? Karena saya melihat potensi saya di sana gitu, bukan di bagian yang lain seperti web development ataupun desain jaringan itu tidak di sana, tapi lebih ke bisnis analis karena saya juga lebih suka ke menelaah proses bisnis dan menghitung menghitung kerugian atau hal-hal lain terkait dengan perusahaannya langsung seperti itu. Lalu kita masuk ke penjelasan jaringan komputer. Di sini saya memilih bab pertama dari pembelajaran desain jaringan, yaitu menjelaskan tentang jaringan komputer dan secara menyeluruh. Yang pertama, saya akan menjelaskan jaringan komputer. Apa sih itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Jadi seperti penghubung antara server satu dan server lainnya. Dan kalian mungkin belum tahu ya apa itu server. Jadi di sini saya akan menjelaskan setiap komputasi di jaringan disebut host atau perangkat akhir. Sedangkan server itu komputer yang memberikan informasi ke perangkat akhir. Dan ada bahasa lain yaitu klien yang dimana artinya komputer yang mengirimkan permintaan ke server untuk mengambil informasi. Jadi contoh servernya itu ada server email, server web, dan juga server berkas. Arti lain dari klien yaitu komputer yang mengirimkan permintaan ke server untuk mengambil informasi. Contohnya seperti halaman web dari server ke web dan email dari server email. Jadi ya servernya itu berasal dari sistem yang akan dikirimkan seperti itu. Selanjutnya ada apa saja sih jenis-jenis jaringan komputer itu? Jadi jenis jaringan komputer itu terbagi menjadi 3. Ada LAN, MAN, dan WAN. Perbedaannya apabila LAN itu jaringan lokal di suatu area terbatas. Jadi cuman lingkup tertentu saja seperti di dalam kantor ataupun di suatu rumah. Dan lanjut ke MAN, Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network ini adalah jaringan yang mencakup area geografis yang lebih besar. Jadi gak cuma di satu wilayah kecil gitu, tapi lebih besar seperti di satu kota besar atau suatu provinsi gitu. Dan selanjutnya ada WAN.
WAN atau Wide Area Network, jaringan yang mencakup area yang lebih luas, bahkan dapat mencakup negara atau benua. Jadi WAN ini memang jaraknya lebih besar lagi lingkupnya, bisa sampai benua, seperti itu. Lalu selanjutnya, apa saja sih komponen jaringan komputer itu? Jadi di komponen jaringan itu ada router, switch, hub, dan juga server. Router itu mengatur lalu lintas data antar jaringan. Lalu switch menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal dan memanage alamat MAC. Hub itu meneruskan data ke semua perangkat dalam jaringan tanpa memperhatikan alamat. Jadi di sini mereka punya perannya masing-masing dan saling berkaitan dan saling bekerja sama. Lalu yang terakhir itu ada server, yang dimana dia tuh menyimpan dan menyediakan sumber daya atau layanan kepada klien. Jadi server itu ya tempat nampungnya gitu loh, kayak bentuknya dalam bentuk apa ya, contohnya tadi seperti website gitu. Lalu selanjutnya, bagaimana dengan masalah protokol jaringan atau keamanan jaringan yang dikirimkan tersebut? Protokol tersendiri memiliki arti, aturan, dan format yang digunakan untuk pengiriman data di jaringan agar mereka bisa terkirim dengan aman. Beberapa protokol umum itu melibatkan TCP/IP, HTTP, dan juga FTP atau File Transfer Protocol. Lalu, keamanan jaringan itu sangat penting untuk melindungi data dari ancaman dan akses yang tidak sah. Karena apapun bentuknya yang kita kirim itu pasti personal atau enggak memiliki kerahasiaan gitu. Jadi dalam pengirimannya juga harus diperhatikan keamanannya. Beberapa teknologi keamanan diantaranya ada firewall yaitu sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Lalu ada enkripsi data yang dimana proses teknis yang mengonversikan informasi menjadi kode rahasia, sehingga mengaburkan data yang Anda kirim, terima, ataupun simpan. Lalu ada sistem deteksi intrusi, yaitu sebuah sistem yang melakukan pengawasan terhadap trafik, jaringan, dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang mencurigakan di dalam sebuah sistem jaringan. Jadi tidak perlu khawatir karena sudah ada keamanannya. Lalu, tren teknologi terbaru dalam jaringan komputer itu ada banyak sebenarnya. Tapi di antaranya ada IoT atau Internet of Things yang koneksi perangkat non-komputer ke jaringan yang berkomunikasi dan bertukar data. Lalu ada juga 5G teknologi yang sekarang sedang gempar, yaitu generasi terbaru teknologi seluler dengan kecepatan tinggi dan latensi rendah. Jadi atasnya dari 4G. Lalu ada juga edge computing yang memproses data secara terdistribusi di dekat sumber data untuk mengurangi latensi. Lalu kesimpulannya, jaringan komputer itu memainkan peran krusial ya dalam dunia modern ini. Jadi, dan pemahaman komponen dan tren teknologi terbaru itu sangat penting untuk mengelola dan mengoptimalkan jaringan. Jadi buat kita semua sebenarnya perlu ya untuk mempelajari desain jaringan ini karena itu adalah dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari seperti bermain HP itu ada proses desain jaringan yang dimana bertukar informasi atau internet yang kita gunakan itu juga termasuk dari proses desain jaringan. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.